Fenomena long COVID-19. Sejak bulan Maret 2020, dunia dilanda pandemi COVID-19 yang tidak diketahui kapan akan berakhirnya. COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan. Adapun gejala COVID diantaranya demam, batuk, sesak, sakit kepala, hilang rasa kecap dan kemampuan mencium bau, nyeri otot, mual dan muntah, diare. Penularan COVID-19 dapat terjadi melalui transmisi kontak, droplet atau percikan, udara atau airborne, dan muntah. Apa itu long COVID? Long COVID merupakan gejala COVID-19 yang dapat bertahan lama atau muncul kembali berminggu-minggu hingga berbulan-bulan setelah pasien dinyatakan sembuh. Long COVID berbeda dengan reinfeksi atau infeksi susulan. Pada long COVID, penderita masih merasakan gejala, meskipun hasil swab RT-PCR sudah negatif. Sedangkan pada kasus reinfeksi, penderita yang sudah dinyatakan sembuh kembali mengalami gejala COVID disertai dengan hasil swab RT-PCR yang positif. Mengapa bisa terjadi long COVID? Gejala yang muncul pada long COVID dapat terjadi karena jumlah sitokin dalam pembuluh darah yang sangat banyak. Hal ini terjadi karena kurang sempurnanya tubuh dalam mengatasi sitokin dalam darah, sehingga beberapa orang masih merasakan gejala walaupun sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Apa itu sitokin? Sitokin adalah protein yang memicu kekebalan tubuh sehingga timbul reaksi peradangan. Gejala umum long COVID-19 diantaranya demam, mudah lelah, sesak, batuk, nyeri dada, nyeri sendi, mual dan muntah, diare. Adapun gejala long COVID-19 yang mengenai sistem saraf diantaranya mudah lelah, nyeri kepala, menurunnya indera penciuman, menurunnya indera pengecap rasa, gangguan tidur, gangguan konsentrasi dan fokus, kesemutan pada tangan dan kaki, lemah otot anggota gerak, dan kelumpuhan anggota gerak. Jika terjadi fenomena long COVID, apa yang harus dilakukan? Yang pertama dilakukan adalah segera pergi ke dokter. Setelah sampai di dokter, dokter akan bertanya tentang gejala yang dirasakan dan gejala tersebut apakah berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari atau tidak, dan menentukan derajat gejala pasien untuk menentukan terapi yang sesuai. Adapun beberapa pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu menggunakan masker, sering mencuci tangan, membersihkan permukaan benda yang sering disentuh, menghindari penggunaan alat-alat pribadi secara bersama, menutupi batuk dan bersin, tidak berjabat tangan, menerapkan physical distancing dan isolasi mandiri, serta menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan vitamin. Terdapat 5M COVID. Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Dan kelima, membatasi mobilitas.